Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Informatika dari kelas 11B. Saya Kira Rometing Tias. Saya Aulia Ramadhani. Saya Bintang Satria Wicaksono. Saya Konita Maulidia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan materi kami tentang topologi tree. Yang pertama ada penjelasan. Topologi tree atau pohon adalah gabungan dari topologi bus dan star, di mana ada sebuah backbone atau garis utama seperti bus, dan dari backbone tersebut bercabang beberapa segmen yang membentuk star. Setiap cabang atau branch biasanya terdiri dari hub atau switch yang menghubungkan beberapa node dari komputer atau perangkat. Struktur ini bersifat hierarkis, seperti dari root, lalu ke cabang, dan ke daun. Mirip struktur pohon. Topologi tree ada kelebihannya loh, yaitu bisa memperluas jaringan dengan mudah, menambahkan cabang baru tanpa mengganggu seluruh jaringan. Yang kedua, mendukung segmentasi jaringan, setiap cabang dapat dikelola secara terpisah. Yang ketiga, scalable untuk jaringan besar, cocok untuk kampus, sekolah, dan kantor. Yang keempat, itu fault isolatable. Gangguan pada satu cabang biasanya tidak langsung mematikan cabang lain, tergantung pada desainnya. Topologi tree ternyata juga ada kekurangannya loh, yaitu ketergantungan pada backbone. Kalau backbone utamanya rusak, banyak cabang yang terpengaruh. Yang kedua itu desain dan manajemennya lebih kompleks dibanding star sederhana. Yang ketiga, biayanya lebih tinggi, butuh lebih banyak kabel dan perangkat lainnya. Yang keempat itu latensi atau throughput turun bila banyak perangkat pada satu cabang tanpa pengelolaan. Broadcast domain besar jika tidak menggunakan LAN. Yang keempat itu ada pengaplikasian topologi tree dalam kehidupan. Yang pertama itu ada jaringan sekolah atau kampus. Nah, itu tuh berupa gedung-gedung terhubung ke backbone pusat. Yang kedua itu ada perusahaan dengan beberapa departemen yang butuh koneksi yang kuat dan terpusat. Yang ketiga itu ada jaringan gedung bertingkat. Contohnya itu ada di backbone di floor switch, kemudian distribusi ke ruangan. Yang terakhir itu ada lingkungan yang butuh ekspansi bertahap dan pengelompokan perangkat berdasarkan fungsi. Alat-alat yang dibutuhkan dalam topologi tree dan alasan memilih kabel tersebut. Yang pertama adalah backbone switch atau switch management. Ini bertindak sebagai tulang punggung. Yang kedua adalah distribusi switch atau akses switch di tiap cabang. Yang ketiga adalah router. Jika perlu koneksi ke internet atau antar VLAN. Hub. Biasanya ini jarang dipakai, diganti dengan switch, bridge atau repeater. Jika perlu memperpanjang jangkauan, mending pilih bridge atau repeater ini. Nah, selanjutnya adalah patch panel, rack ups untuk kestabilan. Dan yang terakhir adalah NIC pada setiap perangkat. Lanjut adalah jenis kabel dan pemilihan. Yang pertama adalah UTP Cat 5A atau Cat 6 untuk koneksi LAN di ruangan yang biasanya kecil. Kecepatan biasanya hingga 1 Gbps atau 10 Gbps, tergantung dengan kategori. Pilih Cat 6 jika menginginkan headroom kecepatan lebih tinggi dan lebih sedikit interferensi. Terus yang ketiga adalah fiber optik, single mode atau multimode. Untuk backbone antar ruang atau antar gedung, biasanya ini dipakai dengan jarak jauh dan bandwidth tinggi. Sangat dianjurkan untuk backbone utama agar tahan gangguan dan latensi rendah. Selanjutnya adalah gunakan STP jika lingkungan banyak interferensi elektromagnetik. Namun UTP Cat 6 umumnya cukup di lingkungan kantor normal. Mengapa memilih kabel tersebut? Karena kabel UTP atau Cat 6 murah, mudah dipasang untuk short run. Terus yang kedua, fiber untuk jarak jauh, untuk kebutuhan throughput tinggi antar switch core. 7. Ada langkah praktis membuat topologi tree. Yang pertama, rencanakan kebutuhan seperti jumlah perangkat, lalu bandwidth, dan jarak antar gedung. Yang kedua, tentukan lokasi core atau backbone seperti ruang server atau IDF. Yang ketiga, pasang core switch dengan port yang cukup dan dukungan uplink. Yang keempat, hubungkan distribution switch ke core. Yang kelima, hubungkan access switch di tiap ruangan ke distribution switch dengan UTP. Yang keenam, ada konfigurasikan IP addressing dan virtual area network. Itu pun jika perlu. Yang ketujuh, uji koneksi, throughput, dan redundancy. Jika perlu disediakan link backup.
Kemudian yang ke-8 ada contoh kabel yang digunakan dan cara memilihnya. Yang pertama adalah antara core sama distribution. Jadi itu adalah antar ruang atau gedung. Fiber multimode atau single mode. Pilih single mode untuk jarak lebih dari 2 km. Kemudian ada distribution access. Lantai ke lantai, UTP cat 6 jika jarak yang dibutuhkan itu kurang dari 100 meter. Kemudian itu ada akses PC, akses PC. Jadi itu ada UTP cat 5E atau cat 6. Yang terakhir itu adalah gunakan patch panel dan labeling rapi untuk pengelolaan. Yang terakhir, yang ke-9 itu tips tambahan atau best practice. Jadi awal-awal tuh jangan jadikan satu perangkat single point of failure. Pertimbangkan redundansi di core, 2 core switch dengan STP atau LACP. Yang kedua itu ada implementasi manajemen switch atau manage switch agar bisa setting plan, key OS dan monitoring. Yang ketiga itu adalah terapkan dokumentasi kabel dan alamat IP serta monitoring jaringan untuk didiagnosa cepat. Yang terakhir itu ada pertimbangan keamanan, segmentasi tamu, firewall di router. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.